Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan persiapan melaksanakan asesmen sumatif akhir jenjang ya, atau bisa disebut juga dengan ujian sekolah untuk kelas akhir atau kelas 12 untuk jenjang 3 tahun SMK ya. Kebetulan di sekolah saya juga adalah sekolah SMK. Nah, kali ini kita akan membahas persiapan apa saja sih yang kita lakukan sebelum melaksanakan kegiatan asesmen sumatif akhir jenjang ya untuk kelas 12. Oke, nah di sini saya punya aplikasi CBT yang namanya Extraordinary ya, Extraordinary CBT ya, yang pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengonlinekan ya dengan menggunakan IP public. Jadi tidak memakai VPS ataupun layanan hosting berbayar lainnya. Jadi kita akan sewa IP public dengan dipasang di Mikrotik ataupun di servernya juga bisa ya sebetulnya. Tapi saya akan memasangnya di Mikrotik. Oke, nah ini adalah aplikasi Extraordinary CBT-nya dengan IP lokal ya, IP lokal ya, yang ini sudah bisa dibuka ya, sudah bisa digunakan, sudah bisa login juga. Nah, gimana caranya supaya bisa diakses oleh guru-guru, utamanya guru-guru, supaya bisa mengupload soal, supaya bisa membuat jadwal dan lain sebagainya ya. Dari luar jaringan lokal di sekolah saja. Jadi semua jaringan di luar jaringan lokal itu bisa mengakses aplikasi ini. Nah, oke. Untuk itu pertama yang harus kita siapkan adalah IP public ya, tentunya IP public untuk mengonlinekan si accessibility ini ya. Nah, sebetulnya ya, dari pengalaman sebelumnya saya membeli IP public itu dari ya platform ini, dari Perwira Media. Jadi IP-nya lumayan stabil, tidak lumayan juga gitu ya untuk bandwidth, banyak pilihannya juga, terus harganya juga bervariatif ya, tergantung bandwidthnya juga dan juga servernya, ada server Singapura dan juga Indonesia. Nah, untuk pengalaman pembelian di Perwira Media ini, kalau dulu ya di alamat yang ini gitu ya, di link yang ini. Tapi untuk sekarang itu berpindah ya. Nah, ini riwayat pemesanan saya di pembelian sebelumnya ya. Cuma beli 75.000 untuk 1 bulan, itu bisa mengonlinekan satu buah server dengan berbagai website yang sudah dipasang di server tersebut. Nah, untuk harganya saya beli yang 75.000 aja gitu ya, dengan IP public server Singapura. SG itu kodenya Singapura ya, dengan bandwidth 20 Mbps. Nah, kebetulan untuk sekarang itu pindah ya, migrasi alamatnya sini nih, myperwiramedia.com, itu yang ini. Nah, kita harus masuk dulu. Sebetulnya saya sudah beli ya,
dan salah, betulnya sebelumnya saya sudah beli ya, ini udah ada yang aktif. Udah ada yang aktif sama dengan IDR 75.000 dan sudah dipasang juga. Jadi saya mau mereview saja cara pemasangannya, kemudian dan juga konfigurasi di si accessibility-nya. Nah ini dia ya, jadi ini udah ada. Nah ini, maaf saya blur ya. Nah untuk cara pembeliannya, jadi di menu dashboard ini silahkan scroll aja ke bawah ya. Di sini ada berbagai pilihan, ada VPN IP public, kemudian VPN remote, Nikmon online, VPN auto isolate. Nah ini biasanya untuk para pengusaha jaringan ya. Ada VPN remote, online, VPN auto isolate, ini bisa digunakan. Saya pesan yang ini nih, VPN IP public ya. Caranya tinggal klik pesan sekarang, kemudian pilih produknya mau yang mana nih. Ada berbagai macam pilihan dengan berbagai kualitas juga ya. Yang Indonesia ini sampai 150 Mbps, cuman 75.000 untuk 1 bulan. Murah ya, tapi saya gak tahu kualitasnya seperti apa karena belum pernah beli yang server Indonesia. Saya beli yang Singapura ya, yang mana ya, SG pokoknya yang Singapura yang 75.000 ya. Jadi pilih aja mau yang mana produknya. Kemudian kalau mau memasukkan kode referral ya boleh menggunakan kode referral punya saya ya. Yang ini nih boleh banget ya, kalian masukkan di sini, kemudian submit order. Nah, nanti akan diarahkan untuk pembayarannya mau menggunakan apa, bisa QR QRIS ya atau transfer via bank yang lainnya. Nah gitu, kalau udah, nah nanti prosesnya akan otomatis setelah dibayar itu akan aktif ya, IP publiknya itu akan aktif. Nah di sini statusnya aktif. Oke maaf ya saya blur di sini. Terus nah tinggal pencet detail. Nah nanti akan muncul informasi untuk aktivasinya ya. Untuk cara pemasangannya juga sudah ada di sini, tinggal scroll ke bawah. Nah di sini tipe pemasangannya bisa L2 TV ataupun SSTP ya. Ini untuk dipasang di mikrotik ya. Ini untuk memasang di mikrotik ataupun kalau mau pasang langsung di komputer servernya juga bisa, tapi dengan konfigurasi yang berbeda tentunya ya. Boleh dicari di sini nih, ada MidHub. Nah di sini juga ada bagaimana informasi-informasi cara pemasangannya, panduan pemasangannya ya, berbagai pilihan nih. Nah di sini ada untuk komputer langsung ya,
sistem operasi Windows, pemasangan VPN, IP public, media di sistem operasi Windows, nah dan lain sebagainya. Jadi silakan lihat aja lah, karena saya akan memasang di Mikrotik, jadi boleh copy langsung kode ini ya, kemudian ditempel di terminal. Tapi saya suka manual aja ya. Jadi oke, langsung saja kita buka Winbox ya, untuk membuka Mikrotiknya, untuk menempelkan IP publiknya. Nah, kita membuka Mikrotiknya. Kemudian buka interface. Nah, di sini sudah terbuka ya, interface, kemudian pilih interface ya, jangan kemana-mana. Kalian boleh tambah di sini, cari aja yang namanya L2TV client ya, L2TV client. Nah, setelah itu, nah di general silakan kasih nama apa aja, bebas ya. Di sini saya dinamai dengan IP public ya. Terus untuk dial outnya, nah di sini masukkan IP server address yang ada di detail service di perwira media yang tadi ya, IP public kita. Nah, server addressnya yang ini, server address ya. Masukkan ke sini, connect to ke server address, kemudian usernya juga masukkan sama ya, ambil dari sini juga username, password ya, sama password udah dimasukkan. Kemudian klik apply. Nah, tunggu beberapa saat, di sini statusnya akan connected ya, sini statusnya akan connected dan juga running tuh. Udah, kalau udah connected berarti IP publiknya sukses ya, sukses dipasang. Oke, setelah itu, nah belum selesai nih, ini udah berhasil dipasang tapi belum selesai. Nah, kita masuk dulu ke IP, menu IP, kemudian firewall. Firewall ya. Nah, pergi ke bagian NAT ya, bukan filter tapi ke bagian NAT. Nah, di sini ada yang namanya apa ya, kita harus memforwarding ya, memforwarding jaringan IP publiknya supaya bisa mengakses si port aplikasi yang ada di server kita. Nah, dengan cara kita tambah aja di bagian NAT, kita tambah ya. Setelah tambah, nah di sini saya sudah pasang ya. Setelah tambah, nah di bagian general itu pilih DST-NAT, kemudian masukkan IP address yang sudah kita beli tadi ya. Nah, ini IP address yang ini, IP address. Kemudian untuk protokolnya itu TCP ya, TCP. Nah, di bagian DST port, untuk set portnya ini biarkan aja kosong. DST portnya itu masukkan port aplikasi CBT yang akan kita gunakan ya. Misalkan saya di sini portnya itu 9988. Udah, kemudian adjustment biarkan saja, extra biarkan saja. Di bagian action itu pilih DST-NAT ya, jadi pilih DST-NAT. Oke, terus to addressnya kita masukkan IP lokal server kita. Nah, boleh diperiksa di sini ya, ataupun kita buat secara statik aja lah, biar enggak biar enggak berubah gitu ya. Nah,
pergi aja ke sini, lihat properties, kemudian di IP4. Nah, kita buat statis di sini. Nah, masukkan IP yang ini ya, masukkan IP ini ke ini ya, sama ya, 0222. Kemudian portnya juga masukkan port yang ada di untuk aplikasi CBT-nya. Setelah itu tinggal apply. Nah, udah sampai sana udah bisa, udah selesai ya, ataupun mau tambahkan aplikasi yang lain bisa ya, contohnya saya di sini juga menggunakan aplikasi Eraport yang diinstal di PC server ini ya. Nah, tinggal masukkan aja portnya, tinggal dibedakan aja portnya ya. Oke, sampai sana kita harus buka dulu aplikasi CBT-nya, karena ada konfigurasi yang harus kita rubah dulu. Nah, kita minimize dulu. Mana ya? Nah, ini kan ada, kita cari dulu lokasi aplikasinya di mana disimpannya. Misalkan saya di sini nih, di C, kemudian ada folder ExoCBT. Saya menyimpannya di sini. Nah, di sini ada file yang namanya INP. Nah, ini harus diatur dulu supaya si IP publicnya itu bisa mengakses ExoCBT ini ya. Kita buka aja dengan Notepad++. Nah, untuk konfigurasinya kita hanya mengganti alamat ini, server asset URL. Kalau defaultnya itu kan localhost ya, kalau nggak salah. Iya, localhost. Kita tinggal ganti aja alamat URL ini dengan IP public yang kita gunakan ya. Kalau yang ini boleh diganti dengan IP lokal server kita. Udah gitu aja ya. Setelah itu simpan ya, simpan, kemudian kita jalankan. Nah, ini jalankan dulu ya, yang ini nih, yang main.exe nya jalankan dulu. Kalau sudah jalan seperti ini, kita bisa mengakses dari luar jaringan ya. Kita coba ini untuk aplikasi raport. Nah, jadi ini berhasil kita akses dari luar jaringan. Kalau sudah bisa seperti ini berarti sudah sukses. Nah, udah, ini tinggal kita login aja. Oh, salah. Ini ya. Nah, udah bisa. Di HP juga udah bisa ini ya. Oke, tambahan nih ya. Jadi setelah install ataupun install konfigurasi di Mikrotiknya, itu ada beberapa hal yang harus dinonaktifkan, yaitu di menu IP, kemudian di service. Nah, di sini ada port-port yang harus dinonaktifkan, karena kalau tidak itu berpotensi untuk mudahnya serangan masuk ya. Jadi ditakutkan nanti ada serangan ke Mikrotiknya. Jadi port-portnya ini harus dinonaktifkan kecuali Winbox, dan juga port Winbox juga itu harus
diubah ya sesuai dengan keinginan dan tentunya jangan sampai lupa ya. Nah, jadi semuanya ini dinonaktifkan ya, nonaktifkan. Nah, udah selesai, itu aja. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya eh review untuk persiapan kegiatan asesmen asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 12 ya. Jadi waktu dekat ini sekolah kita akan melaksanakan asesmen sumatif akhir jenjang. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada masukan-masukan atau tambahan, boleh silakan komentar ya. Silakan beri komentar untuk saya berkembang lebih baik lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.